Saya akan terus menanggapi orang mu'alaf ya, orang mu'alaf dari Tiongkok. Dia sudah langsung pakai kerudung dan dia mengaji. Dia membaca surat Fatihah. Ini asik dan bagus. Nah, sebaiknya mu'alaf harus begini terus dan berani mempertunjukkan imannya. Haleluya. Silakan menontonnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia bilang apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini bagus saudara-saudara untuk hiburan di tengah hari ataupun luar biasa ya ini pengaruh apapun saudara di dunia pertiktokan, dunia YouTube ini dengan melihat cerita-cerita dan lawakan-lawakan mu'alaf ini saudara. Dan mu'alaf yang bagus itu adalah Dogitan itu karena dia viral terus melawan orang Kristen. Dia terus membicarakan Bible, dia nggak berani ngomongin Quran karena tidak mampu, saudara-saudara. Dan dari cara dia membicarakan Alkitab itulah dia mendapat penonton yang banyak dan disukai oleh Muslim. Padahal isi videonya itu jauh langit dan bumi. Nah, Kisah Para Rasul 3 ayat 1-6, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 pedang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah pada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Dan apa akibatnya? Orang ini berjalan atas perintah yang luar biasa dan itu mukjizat terjadi. Tentu saja ini tidak terjadi dan tidak ditulis di dalam Al-Quran karena Al-Quran malu untuk membicarakan mukjizat murid-murid Yesus Kristus. Tetapi ingat kamu ya, mukjizat yang dilakukan kepada kamu dan kamu membaca semua Hedonitan, Felix Yau, Kainama, ataupun siapapun Anda. Kalau tadi ya enggak perlu saya ngomongin karena dia orang Tiongkok, bahasa Mandarin ya. Sebenarnya tidak ada alasan orang Kristen masuk ajaran gurun karena kitab mereka mengutuk orang yang dari Kristen masuk Islam dan ancaman-ancaman yang lain bahwa Anda yang menipu diri masuk Islam itu adalah manusia munafik, saudara-saudara. Anda tidak bisa membantah kutukan-kutukan surat kelima ayat 47 itu bahwa Anda semua adalah orang fasik. Fasik itu busuk. Banyak sekali orang-orang yang telah menghina kekristenan. Banyak sekali orang-orang yang telah menghina
Alkitab itu sudah menemui sumpah mereka sendiri. Dan yang paling mengerikan itu adalah siapa namanya? Ahmad Deedat, 9 tahun. 9 tahun. Mulutnya terkunci. Otaknya masih cerdas. Masih cerdas. Tetapi mulutnya terkunci karena dia bersumpah. Siapa yang benar di antara kita, katanya. Dia bilang begitu kepada Soros, lawan debatnya itu 20 tahun yang lalu. Dan terakhir dia khutbah di Sydney, Australia. Dia menghina kekristenan. 2 bulan setelah itu dia mengalami mulut terkunci. Mulutnya itu terkunci, gak bisa ngomong apa-apa. Dan ketika pendeta-pendeta memintakan doa supaya dia didoakan, dia tidak mau. Dia menolak doa para pendeta. Dondi Tan, saya tidak berani menuntut Anda. Saya juga tidak berani bersumpah mengangkat mubahalah dengan Anda. Siapa yang benar antara saya dan kamu? Kalau Zuma memang dari Islam sudah begitu. Tapi kalian ini loh, yang Kristen masuk Islam. Kita tidak tahu. Saya juga tidak bersumpah ataupun mengangkat sumpah kepada kamu. Pembalasan ada pada Tuhan. Kutukan-kutukan kami tidak diperlukan. Karena kami tidak pernah mengutuk orang. Kami tidak boleh mengangkat sumpah ataupun mengirim jampi-jampi. Sihir-sihir tidak diperlukan itu. Kami sangat percaya dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu. Dia akan melakukan pembalasan dengan ajaib. Bahkan kehidupan-kehidupan kita, kami ke depan ini, kami serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Silakan Anda menghina terus, silakan. Dan terbukti kok Agustan. Dia pantatin Alkitab. Kalau sebulan ini saya tidak ngek, berarti apa yang diceritakan dalam Alkitab ini tidak benar, kata dia. Benar terjadi, saudara-saudara. Agustan menemui ajalnya. Tepat sebulan kemudian, istri Islamnya, bukan istri yang masa mudanya, istri Kristennya itu, istri masa mudanya, juga meninggal sebulan kemudian. Dan ibunya dipaksa oleh Dondi Tan untuk masuk juga di agama itu. Tapi apa yang terjadi saya nggak tahu persis. Katanya ibunya sudah main game innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang perlu saya bicarakan kepada Anda semua? Zuma. Terus apa? Mau adu domba keislaman ini? Enggak bisa. Orang sudah mulai menyingkir dari debat agama. Agama, apalagi agama kamu itu, Islam. Sudah enggak akan dipercaya lagi di 10 tahun ke depan ini. Ya, saudara-saudara kiranya paham dengan maksud saya ini. Mari kita terus beritakan Injil, beritakan Tuhan dengan sukacita, dengan baik dan tanpa kekerasan. Kita menang tanpa teman. Kita menang tanpa mengeluarkan setetes darah pun bagi Indonesian for Christ. Tuhan Yesus memberkati.